Kembali di dunia spiritual, dunia hayalan tanpa batas. Kita sering mendengar bahwa semua manusia berasal dari satu pasangan pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kisah mereka menjadi bagian penting dari tradisi agama-agama Abrahamik, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga agama ini memiliki kisah serupa tentang penciptaan manusia. Dalam Islam disebut Hawa, sedangkan dalam tradisi Kristen Yahudi disebut Hawa atau Eva. Cerita intinya mirip. Pasangan pertama ini hidup di surga, kemudian memakan buah terlarang. Namun, setiap agama kadang menafsirkan dengan sudut pandang sendiri. Kita akan membahas 3 versi berbeda tentang Hawa dalam tradisi Kristen, Yahudi, dan Islam. Dalam tradisi Kristen, cerita Adam dan Hawa terdapat di kitab Kejadian Perjanjian Lama. Menurut narasi Alkitab, Allah pertama-tama menciptakan Adam dari debu tanah. Kemudian, Allah membentuk seorang wanita dari salah satu tulang rusuk Adam untuk menjadi teman hidupnya. Hawa sering disebut sebagai ibu segala umat manusia. Karena dari pasangan inilah, manusia dipercaya berkembang biak. Awalnya Adam dan Hawa hidup tanpa dosa di Taman Eden dan tidak merasa malu akan keadaan mereka. Allah memberi satu perintah utama. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Namun seekor ular, sering diidentikan dengan iblis, membujuk Hawa untuk memakan buah terlarang itu. Hawa lalu memakan buah tersebut dan juga memberikannya kepada Adam. Akibatnya mata mereka terbuka untuk memahami baik dan buruk. Mereka pun mulai merasa malu dan menutupi diri. Allah kemudian mengusir Adam dan Hawa dari surga sebagai hukuman atas ketidaktaatan tersebut. Dalam narasi ini, Allah mengutuk ular dan memberi konsekuensi kepada Hawa dan Adam. Hawa akan mendapat rasa sakit saat melahirkan dan Adam harus bekerja keras membajak tanah untuk mencari nafkah. Peristiwa ketidaktaatan Adam dan Hawa ini dikenal dalam ajaran Kristen sebagai dosa asal. Doktrin ini menyatakan bahwa karena perbuatan pertama ini, semua keturunan Adam dan Hawa lahir dalam keadaan berdosa. Dasarnya ditemukan dalam kitab Kejadian 3, juga dalam bagian lain seperti Mazmur pasal 51 ayat 5 dan surat Rasul Paulus misalnya, Roma pasal 5 ayat 12. Doktrin dosa asal sendiri diformulasikan oleh teolog awal seperti Santo Augustinus pada abad keempat. Sebagai akibatnya, ajaran Kristen menekankan perlunya penebusan melalui Kristus agar dosa umat manusia dihapus. Bahkan dalam tradisi Katolik, Hawa sering dibandingkan dengan Maria. Maria disebut Hawa baru, yang menebus kesalahan Hawa lewat kelahiran Yesus tanpa dosa. Dalam tradisi Yahudi, kisah Adam dan Hawa juga terdapat dalam kitab Kejadian Intanah. Inti narasinya sama. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pasangannya dan keduanya tinggal di Taman Eden dengan perintah yang sama tentang pohon terlarang. Namun sangat penting dicatat bahwa Yudaisme klasik tidak mengenal konsep dosa asal seperti dalam doktrin Kristen. Tradisi Yahudi menekankan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri bukan atas kesalahan leluhur. Dengan kata lain, kisah Adam Hawa dipahami sebagai momen pilihan moral bukan warisan dosa bagi anak cucu mereka. Dalam tradisi Islam, bahasa Arab, Hawa diakui sebagai pasangan Adam dan Ummi al-Bashar, ibu umat manusia. Tetapi namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ia hanya disebut sebagai istri Adam dan para ulama menyatakan bahwa istri tersebut adalah Hawa. Al-Quran menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa yang sama. Misalnya surah An-Nisa ayat 1 menyebut, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu." Hal ini menandakan bahwa Adam dan Hawa lahir dari hakikat yang setara sebagai satu kesatuan. Kisah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Adam dan Hawa hidup di surga dan sama-sama tergoda oleh godaan iblis. Iblis ditampilkan sebagai makhluk yang sombong, bukan sesosok ular untuk memakan buah terlarang. Ketika keduanya memakan buah itu, Al-Quran menggambarkan bahwa mereka menyadari kesalahan dan segera memohon ampun kepada Allah.
Karena itu Allah memaafkan Adam dan Hawa tanpa mewariskan dosa kepada anak keturunan mereka. Dengan kata lain, dalam Islam tidak ada dosa asal. Setiap manusia dilahirkan tanpa dosa bawaan dan hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Pandangan ini menekankan keadilan dan kesetaraan gender. Hawa dihormati sebagai ibu umat manusia, bukan sebagai sumber dosa. Konteks Islam memperlihatkan cerita ini sebagai pelajaran tentang pengampunan dan tanggung jawab bersama. Setelah peristiwa di surga, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dan dipercaya memiliki anak, termasuk Kabil dan Habil, meski Al-Quran tidak memberi banyak detail tentang kehidupan mereka selanjutnya. Fokus utama tetap ada bahwa mereka kembali kepada Allah dengan taubat, mengajarkan bahwa manusia selalu berpeluang dimaafkan dan diperbaiki. Bila dilihat narasi tersebut, maka kesimpulan termudah adalah kelahiran kita saat ini adalah wujud dari cetak biru kisah Adam Hawa. Taman surga adalah tempat asal kita semua. Wiracarita Adam Hawa tidak hanya melekat dengan naskah agama. Cerita ini juga terdapat dalam naskah budaya, yang tentu ada sedikit perbedaan dalam kisahnya. Seperti filosofi Bapak Angkasa dan Ibu Bumi, atau dalam epos Ramayana. Selain itu masih cukup banyak pula naskah-naskah kuno lainnya. Hanya saja naskah ini kurang bisa diterima oleh umat beragama karena bukan bagian dari agama berstempel yang katanya merasa diakui di atas dunia ini. Konsep Hawa sendiri di negeri ini sering dikenal sebagai Ibu Pertiwi atau Sunan Ambu misalnya dalam kepercayaan Sunda dan lain-lain. Alam mengembang menjadi guru, sebuah rumusan kesadaran universal. Tentu bila kita bersedia membuka diri dengan segala isi semesta ini tentunya.